Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rima Hatuljani dengan NIM 210422205. Saya akan mempresentasikan tentang administrasi personalia publik atau Public Personal Administration sebagai tugas sistem administrasi negara dengan Ibu Yulia. Yang pertama, pengertian administrasi personalia publik. Menurut Hanlon dan Pickett pada tahun 1984, pengertian administrasi personalia publik adalah pengelolaan semua sumber daya manusia, lembaga dengan cara yang menjamin keluaran terbaik dengan masukan paling murah, sekaligus melindungi dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Yang kedua, menurut Siegel dan Myrtle pada tahun 1985, administrasi personalia publik adalah penetapan dan penerapan kebijakan dan prosedur untuk pengadaan, penyebaran, dan pemeliharaan tenaga kerja organisasi publik. Jadi dapat kita simpulkan, administrasi personil publik adalah secara sederhana mendapatkan orang-orang terbaik yang dapat Anda temukan, membayar mereka sedikit mungkin, dan mencocokkan keterampilan terkuat dengan prioritas organisasi publik Anda. Tujuan administrasi kepegawaian publik yang pertama adalah merekrut, menyeleksi, dan memajukan karyawan berdasarkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan relatif mereka. Yang kedua, kompensasi yang adil dan memadai. Yang ketiga, melatih karyawan sesuai kebutuhan untuk menjamin kinerja berkualitas tinggi. Yang keempat, mempertahankan karyawan berdasarkan kecukupan kinerjanya, memperbaiki kinerja yang tidak memadai, dan memisahkan karyawan yang kinerjanya buruk tidak dapat diperbaiki. Yang kelima, menjamin perlakuan yang adil terhadap pelamar dan karyawan dalam semua aspek administrasi kepegawaian tanpa memandang afiliasi politik, ras, warna kulit, asal negara, jenis kelamin, dan keyakinan agama. Yang keenam, memastikan karyawan dilindungi dari pemaksaan untuk tujuan politik partisan dan dilarang menggunakan kewenangan resminya untuk tujuan mengganggu politik. Situasi problematik kepegawaian negara. Beberapa lembaga ilmiah menunjukkan bahwa para pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya untuk menunjukkan prestasi atau kinerja yang baik. Hal ini disampaikan pada G-Policy Volume 2 nomor 21 tahun 2007. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru, karena sudah berlangsung sejak lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, wajah birokrasi termasuk pegawai sebagai salah satu unsurnya sangat kental dengan kekuatan politik dalam sistem korporatisme negara. Pada masa reformasi, pilar birokrasi sangat rawan terhadap intervensi politik, sehingga netralitas dan independensi PNS sebagai penyelenggara pemerintah menjadi sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis. Para pegawai beranggapan bahwa lebih baik menjadi koneksi dengan kekuasaan yang sangat menguntungkan bagi jabatan, golongan, dan karirnya. Kondisi yang demikian telah mendorong perilaku PNS untuk bekerja secara instan, malas-malasan, cenderung cari muka, dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada melayani masyarakat. Tidak ada semangat dalam menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang tumbuh dari dalam diri PNS. Demikian pula dengan disiplin, integritas, loyalitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam bekerja juga tidak diperhatikan, yang kemudian berujung pada rendahnya produktivitas kerja dan capaian sasaran kerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat etos kerja dan produktivitas kerja PNS jauh lebih rendah, yaitu sekitar 50% jika dibandingkan dengan etos kerja dan produktivitas dari pegawai yang bekerja di swasta. Dalam hal-hal tersebut, dapat kita soroti beberapa isu. Yang pertama, ada 4 isu. Yang pertama, rekrutmen, status pegawai honorer, disiplin kerja, dan efektivitas waktu kerja. Yang pertama, rekrutmen. Proses rekrutmen pegawai negeri sipil dimulai dengan perencanaan yang dilakukan melalui proses penyusunan dan penetapan formasi. Namun masih sering kali ditemukan proses rekrutmen melalui lelang jabatan yang dilakukan baik pusat, provinsi, maupun daerah terkait main dan transportasi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan. Yang kedua, status pegawai honorer. Berdasarkan surat Menpan RB 15 tentang pendataan Berdasarkan surat Menpan tentang pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, tenaga honorer akan dihapus pada tahun 2023 mendatang oleh pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Terdapat 2 kelompok yang termasuk dalam
pendataan non-ASN, yaitu tenaga honorer kategori 2, yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintahan. Solusinya pada tahun sekarang ini diterapkan P3K. P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Pegawai P3K ini merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang. Selanjutnya ada disiplin kerja. Masih banyak terjadi kasus indisipliner pada pegawai negeri sipil seperti kasus keterlambatan dan lain-lain. Untuk itu penerapan sanksi sangat diperlukan. Apabila seorang PNS melakukan suatu bentuk pelanggaran, maka PNS tersebut akan diberikan sanksi kepegawaian. Sanksi kepegawaian merupakan sanksi administrasi yang berupa hukuman disiplin diperuntukkan bagi PNS yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan disiplin. Adapun beberapa jenis sanksi, diantaranya adalah sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administrasi. Hukum disiplin bagi PNS dibagi sesuai dengan tingkatan dan jenis pelanggaran yang dilakukan, serta pangkat atau jabatan yang dimiliki. Contohnya yang pertama, hukum disiplin tingkat ringan. Hukum ini dibagi menjadi 3 hukuman, yaitu teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas. Hukuman disiplin tingkat sedang ada 3 jenis juga, yaitu penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Yang ketiga, hukum disiplin tingkat berat. Hukum disiplin tingkat berat ini ada 5. Yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, pemberhentian dengan tidak hormat, atas permintaan sendiri sebagai PNS, dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Yang keempat ada efektivitas waktu kerja. Banyaknya stigma masyarakat yang menggambarkan dan melihat kerja ASN selama ini bahwa ASN banyak yang kurang profesional dan produktif. Banyak ASN yang datang agak siang dan terlambat. Maka diadakanlah upaya meningkatkan profesionalisme dan produktivitas ASN terus dilakukan. Salah satunya dilakukan dengan cara ASN mampu mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya, baik meningkatkan pengetahuan knowledge-nya, keterampilannya, dan sikap dalam aktivitas kegiatan dan pekerjaannya, menjadi salah satu wujud solusi yang jelas dan nyata. Sumber daya manusia dalam hal ini, ASN merupakan unsur yang sangat penting bagi perjalanan setiap instansi pemerintahan. Instansi pemerintah tentu mencari ASN yang berpengetahuan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari proses sistem baru penerimaan CPNS melalui sistem komputer assisted test, dengan harapan akan memperoleh sumber daya yang berkualitas dan berkompetensi yang akhirnya dapat membawa instansi ke arah yang lebih baik dan melayani dan mengukur aktivitas berpikir ASN sekarang ini. Harus kembali dilakukan kembali agar dapat mengetahui kemampuan ASN dalam mengingat, memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan memecahkan masalah. Selanjutnya, pembentukan karakter pegawai negeri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Pasal 1 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa disiplin pegawai negeri sipil adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Penyelenggaraan pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang dinamakan Aparatur Sipil Negara adalah pelayan masyarakat atau abdi negara yang memiliki tanggung jawab terhadap pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien, diperlukan kinerja andal dari penyelenggara pelayanan publik. Untuk mencapai kinerja andal dibutuhkan adanya integritas profesional, netral, dan bebas dari tekanan apapun, serta bersih dari adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan publik ini dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagai
unsur Perekat Persatuan dan Kesatuan Bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, ditetapkanlah beberapa hukuman bagi yang tidak disiplin. Selanjutnya adalah Undang-Undang ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini adalah undang-undang yang mengatur profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-undang ini disahkan pada 19 Desember 2013 oleh mantan Presiden kita Pak SBY. Berikut isi undang-undang yang dapat saya jabarkan. Pasal 1, dalam undang-undang ini dimaksudkan dengan ASN yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai aparatur sipil negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Manajemen ASN adalah pengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar etika profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Serta banyak pasal-pasal lagi. Yang bab kedua adalah asas, prinsip, nilai dasar, serta kode etik dan kode perilaku. Pelanggaran kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, efektif dan efisien, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Bab 3, jenis, status, dan kedudukan. Bagian 1 adalah jenis dalam pasal 6. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Bagian kedua adalah status. PNS bagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. P3K sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 nomor huruf B, merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dalam perjanjian kerja oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan undang-undang ini. Kedudukannya, pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Bab 4 ada fungsi, tugas, dan peran. Pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Tugas ASN pada pasal 11. Pegawai ASN bertugas sebagai melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Itulah pokok-pokok Undang-Undang ASN yang dapat saya sampaikan. Sekian presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.